Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti Ladiasari, NIM 1905520031, kelas Akuntansi A1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang Unisbang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha. Tapi sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan kampus Universitas Tikubang Semarang terlebih dahulu. Universitas Tikubang Semarang, Unisbang, adalah entrepreneurial university berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di pusat kota Semarang. Berdirinya Universitas Tikubang Semarang. Dalam perkembangan selanjutnya, antara lain guna mengantisipasi kebutuhan global akan lulusan perguruan tinggi di berbagai bidang ilmu, maka STIMIX Tikubang berusaha menambahkan program studi baru, multidisiplin ilmu. Selain STIMIX Tikubang, YPPMI juga mengelola STIBA dan STIH Tikubang. Oleh karena itu, untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan 3 sekolah tinggi di bawah satu yayasan sebagaimana tersebut di atas, maka STIMIX, STIBA, dan STIH Tikubang diupayakan untuk digabung menjadi sebuah universitas yang dapat menyelenggarakan program studi multidisiplin ilmu. Untuk maksud tersebut, maka YPPMI telah membentuk panitia pendirian universitas dengan nama Universitas Tikubang dengan susunan mengacu kepada keputusan Mendiknas nomor 234U 2000 ditetapkan bahwa universitas terdiri atas 10 program studi atau lebih yang menyelenggarakan program studi S1 dan atau diploma dan mewakili 3 kelompok bidang ilmu pengetahuan alam dan 2 kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial. Maka Universitas Tikubang mengajukan izin penyelenggaraan sebanyak 13 program studi S1 dan D3 untuk memenuhi persyaratan tersebut. Akhirnya, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kerja keras dari seluruh pengurus yayasan dan panitia pendirian yang tanpa kenal lelah, serta bantuan dari berbagai pihak, maka keinginan untuk pendirian Universitas Tikubang, gabungan dari STIMIX, STIBA, dan STIH Tikubang, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional dengan surat keputusan izin penyelenggaraan program studi dan pendirian Universitas Tikubang nomor 53 DO 2001 tanggal 5 Juli 2001 dan penandatanganan surat pernyataan antara Ketua Yayasan YPPMI dan Rektor Universitas Tikubang pada tanggal 13 Juli 2001 di Jakarta. Oleh karena itu, sejak tanggal 5 Juli 2001, secara resmi STIMIX, STIBA, dan STIH Tikubang menjadi gabungan Universitas Tikubang Semarang dengan mengelola 5 fakultas dan 13 program studi, yaitu Fakultas Teknologi Informasi mencakup D3 Manajemen Informatika, D3 Komputerisasi Akuntansi, D3 Teknik Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, D3 Bahasa Inggris, S1 Bahasa dan Sastra Inggris. Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Perbankan, S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, D3 Teknik Elektronika, dan S1 Teknik Industri. Selanjutnya,
Lanjut ke materi pertama, peristiwa kemudian. Pendahuluan, ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu edit laporan keuangan. Peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal pelaporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai tanggal tersebut. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang mencakup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara tepat, telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Definisi. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Yang keempat, tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang kelima, peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Ketentuan. 1. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf ke-6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur
yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat. Ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang rapat tersebut diadakan setelah laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan representasi tertulis berdasarkan SA 5303 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan dan diungkapkan. Dua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan sebelum tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal auditor, maka auditor harus yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dengan laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama, melaksanakan proses audit yang dipenuhkan dalam kondisi atau perubahan tersebut kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 tersebut. Yang kedua, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan yang ketiga, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan
Bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dengan laporan keuangan? Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus, yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf ke-6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan yang kedua, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang keempat, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf ke-12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Materi penerapan dan penjelasan lain. Pertama, ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan proses audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai akhir pada atau mendekati tanggal berlaku efektivitas dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Definisi. Tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang dibentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangan. Dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan terakhir oleh pemegang saham diperlukan dalam yurisdiksi tersebut. Persetujuan terakhir oleh pemegang saham yang tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat.
yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua, tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun oleh pihak yang berwenang, telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5. Suatu periode waktu mungkin karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5 dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Tiga, tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan pada badan pengatur, karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditor tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut pertimbangan spesifik dan entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditor dan tanggal laporan keuangan auditor. Atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat. Yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Atau yang kedua, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal
atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi? Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan dan direncanakan. Yang keempat, apakah aset telah dialokasikan dan pemerintah atau dimusnahkan sebagai contoh kebakaran atau banjir. Yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Yang ketujuh, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pernyataan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dalam kasus. Sebagai contoh, jika peristiwa tersebut menimbulkan pernyataan tentang validasi atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedelapan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Yang kesembilan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi dalam relevan untuk pemulihan kembali aset. Membaca risalah rapat, mempertimbangkan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca official atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan official belum tersedia. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan auditor namun belum diketahui oleh tanggal laporan keuangan yang diterbitkan. Yang pertama, tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam SA 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang kedua, penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Yang ketiga, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka laporan keuangan yang menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah.
Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat oleh laporan keuangan tersebut. Materi kedua, kelangsungan usaha. Pendahuluan, ruang lingkup. Standar audit atau SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Penggunaan asumsi-asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi SAAP entitas sektor publik. Sebagai contoh, standar akuntansi sektor publik mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Resiko kelangsungan usaha dapat timbul, tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas bisnis mencari keuntungan, yang dukungan pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik dalam hal privatisasi. Peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Publik dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya, atau ketika keputusan kebijakan dibuat yang mempengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya. Yang pertama, beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagaimana manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 1 Revisi 2009, Perjanjian Laporan Keuangan, mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. A. Tingkat ketidakpastian yang terkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan angka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit diharuskan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi. B. Ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat memengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. C. Setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggal efektif SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Tujuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang kesepakatan penggunaan kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko, seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah dapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. A. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen
dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya, atau B. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait mencakup 1. Peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Yang kedua, pertimbangan spesifik oleh entitas yang lebih kecil. Yang ketiga, tetap waspada selama audit untuk audit tentang peristiwa atau kondisi. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. 1. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama kemampuan entitas untuk membuat penilaiannya seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat manajemen yang diisyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau oleh peraturan undang-undang jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang dikurangkan dari 12 bulan laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan oleh SA 560, maka auditor meminta manajemen untuk memperluas periode penilaian menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Yang kedua, dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen mencakup 1. Penilaian dan analisis pendukung manajemen serta pengevaluasian auditor. Yang kedua, periode penilaian manajemen. Yang ketiga, pertimbangan spesifik oleh entitas yang lebih kecil. Periode setelah penilaian manajemen. 1. Auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dalam mempertimbangkan peristiwa atau kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atau isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat signifikan sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen untuk mengevaluasi signifikansi potensial dari peristiwa atau kondisi tersebut sehubungan dengan penilaian manajemen atas kemampuan mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa atau
pendapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya setelah periode yang dinilai oleh manajemen mencakup sekurang-kurangnya 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang pertama, pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan masa depan. Kedua, periode atas penilaian manajemen. Kesimpulan dan pelaporan. Frasa ketidakpastian material digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Revisi 29, penyajian laporan keuangan. Dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kerangka pelaporan lain, frasa ketidakpastian signifikan digunakan dalam kondisi serupa. Pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk A. Dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau B. Dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan 1. Menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Dan yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasi asetnya dan melunasi liabilitas dalam kegiatan bisnis normal. Yang ketiga, pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa memodifikasi dan mencantumkan suatu paragraf penekanan. Yang keempat, jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya. Berdasarkan SA auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. 1. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu bisnis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dapat laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Yang kedua, jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan dalam slide sebelumnya berlaku bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar, tanpa memperhatikan keuangan apakah laporan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Yang ketiga, jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan
Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif, sebagai contoh basis likuidasi. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Auditor juga dapat menyatakan suatu opini tanpa memodifikasi atas laporan keuangan tersebut selama terdapat pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan tersebut. Tetapi, dapat mempertimbangkan sebagai suatu hal yang tepat atau perlu untuk mencantumkan suatu paragraf penekanan dalam laporan auditor untuk membawa perhatian pengguna pelaporan keuangan pada basis alternatif tersebut dan alasan penggunaannya. Manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta maaf manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar menyatakan pendapat dalam auditor. Karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan seperti audit tentang adanya rencana yang telah dipisahkan oleh manajemen atau faktor-faktor mitigasi lainnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.